Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sekalian, pertama marilah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak dipuja dan dipuji hanyalah Allah. Dan tidak lupa oleh karena karunia Allah yang sangat luas, yang mana salah satunya kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan melanjutkan pembacaan tafsir jilid pertama, yang merupakan tujuan kita, niat kita adalah untuk sama-sama berikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga apapun perjuangan, semoga apapun bentuknya yang menjadikan kita bisa berjumpa dan sama-sama berikhtiar meningkatkan iman dan takwa kita melalui salah satunya bersama-sama membaca terjemah tafsir jilid pertama ini. Mari kita sama-sama bersyukur atas karunia yang diberikan kepada kita dan dirasakan oleh kita saat ini, yaitu kesehatan, yang mana dengan sehat kita semua bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama membaca terjemah tafsir ini. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan yang sebelumnya. Pembacaan terjemah tafsir ini sudah sampai pada halaman 76, dan sekarang kita lanjutkan ke halaman 77, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Artinya, dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Penjelasannya, An-Nas berarti asal katanya adalah unnas. Terkadang digunakan kata insan atau insi, yang pengertiannya adalah sama. Dikatakan insan karena penampilannya dan karena selalu diingat. Sama halnya dengan jin. Dikatakan jin karena tidak bisa dilihat atau abstrak. Mayyaqulu, mereka adalah orang-orang munafik yang hidup ketika Al-Quran masih diturunkan. Misalnya Abdullah bin Ubay, Ibnu Salwa, dan kawan-kawannya. Kebanyakan mereka terdiri dari bangsa Yahudi. Orang-orang seperti mereka ini akan selalu ada di setiap masa dan tempat.
wabil yaumil akhir. Hari akhir itu dimulai dari masa dikumpulkannya seluruh umat manusia di yaumul hasr, hingga tak ada batasnya, atau hingga ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Secara khusus mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini sebagai isyarat bahwa mereka telah memahami masalah keimanan dari awal hingga akhir. Tetapi ada kenyataannya mereka tidaklah demikian, sebab di dalam hatinya mereka itu telah berbuat musyrik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Mereka juga mengingkari adanya hari akhir lantaran perkataan mereka sebagaimana dikutip di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Artinya kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-80. Jelas perkataan tersebut menunjukkan betapa jeleknya itikad mereka. Kemudian, jika perkataan mereka yang mengungkapkan keimanan terhadap Allah dan hari akhir tidak bersifat menipu atau munafik, namun kenapa mereka berkeyakinan bahwa Allah itu beranak dan surga hanya untuk mereka? Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Lebih-lebih jika mereka mengatakan dengan maksud mengelabui kaum muslimin dan menghina kaum beriman. Sudah barang tentu mereka lebih dalam hal kekafirannya. Wa ma hum bimu'minin. Artinya mereka itu bukan termasuk orang-orang yang benar beriman, di samping bukan termasuk orang-orang yang merasakan kebesaran serta kekuasaan Allah. Hal ini karena mereka hanya melakukan sebagian upacara keagamaan dan mereka berkeyakinan sudah cukup mendapatkan keridhaan Allah. Di samping itu mereka tenggelam ke dalam lumpur kejahatan dan dosa berupa penipuan, bohong, khianat, tamak, dan lain-lain yang semuanya tersebut di dalam Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Al-khadu adalah tipuan, yaitu memberikan ekspresi kepada orang lain yang bertentangan dan maksud sebenarnya terpendam di dalam hati dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahui atau tidak mengerti tujuan yang sebenarnya. Ungkapan pada ayat ini dengan kata-kata yukhadi'una berasal dari mukhada'ah yang menunjukkan kepada sigot mubalaghah di dalam melakukan penipuan atau terulangnya pekerjaan menipu. Sebab pada kenyataannya mereka selalu melakukan penipuan
Tingkah laku dan bersifat lahiriah tidaklah merupakan perbuatan sebenarnya. Kelakuan seperti hanya lahir dari seseorang yang bisa melakukan penipuan, bukan dari seseorang yang sadar atau khusyuk bertaubat. Mereka menipu kaum muslimin dengan cara menampakkan iman mereka, padahal di dalam hati memendam sikap kafir. Mereka berlaku demikian dengan tujuan untuk menyelidiki rahasia-rahasia kekuatan kaum muslimin dari dalam. Kemudian mereka menyebarkan rahasia-rahasia kekuatan tersebut untuk kepentingan kawan-kawan musyrik dan Yahudi. Hal dimaksudkan untuk menghindari bahaya yang mengancam eksistensi mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Namun demikian ternyata perbuatan mereka itu justru merupakan senjata makan tuan, sebab mereka selalu memaksakan diri untuk berlaku dusta hingga menjerumuskan diri mereka sendiri ke jurang kehancuran tanpa disadari. Wa ma yash'urun, dikatakan sya'arabi, artinya mengetahui. Pengertian mengetahui dalam ini hanya terbatas pada hal-hal yang samar. Dengan demikian pengertian perasaan ialah hanya yang berkaitan dengan sesuatu yang lembut dan samar, baik yang dapat diindra maupun yang rasional. Perasaan mereka yang menduga bahwa dirinya telah menipu Allah, itu mereka bantah, sebab secara tidak sadar mereka tidak memperhatikan perkataan dan perbuatan mereka sendiri. Mereka juga sama sekali tidak memikirkan bagaimana berbuat sesuai dengan ridho Allah. Hal ini lantaran mereka telah terseret oleh kebiasaan mereka sendiri yang terlalu suka melakukan kebohongan. Terlalu biasanya hingga mereka tidak sadar telah membohongi diri sendiri. Jika dikemukakan larangan agama yang menghalang-halangi diri mereka dengan hawa nafsu, mereka berupaya mencari alasan untuk bisa memuaskan nafsu mereka. Alasan tersebut terkadang dibarengi dengan pencarian ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengubah perintah yang tersebut di dalam kitab mereka. Faktor utama yang menyebabkan mereka berani berlaku demikian ialah telah berakarnya keyakinan yang menyimpang di dalam hati mereka. Walaupun hal ini mereka anggap sebagai keimanan, namun kenyataannya hal tersebut merupakan jeratan bagi mereka. Mereka sendirilah yang tertipu dan menyeleweng dari jalan yang lurus. Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa jika manusia berniat melakukan sesuatu, maka terlebih dahulu akan membisiki dirinya. Dalam hal ini, kenyataannya di dalam hati manusia terdapat dua kekuatan yang selalu bermusuhan. Kekuatan pertama cenderung berjalan pada kesesatan, dan kedua cenderung memerintah pada jalan lurus dan mencegah gelora hawa nafsu. Di dalam perbendaharaan bahasa Arab dikatakan hendaklah bermusyawarah dengan dua kecenderungan. Itulah ibarat seseorang yang masih berdiri dalam keraguannya. Hadirin yang saya hormati, pembacaan tafsir jilid pertama ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan lagi
dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah serta masih memberikan kesempatan untuk terus berikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita yang salah satunya sedang kita berusaha, yaitu bersama-sama membaca terjemah tafsir Al-Marugi jilid pertama. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bertambahnya kekuatan iman dan takwa kita. Saya tutup dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.